Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurhandayani dengan NIM 2818871. Saya dari Prodi Tadris Matematika kelas 6B. Baiklah, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS saya dengan mata kuliah penelitian kualitatif. Yang pertama yaitu mengapa penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yaitu yang pertama, ketika peneliti menemukan kesulitan untuk menentukan pernyataan masalah atau tujuan penelitian yang spesifik. Sebagai contoh, saat seorang peneliti ingin mengetahui pendapat atau respon masyarakat atas dibangunnya MRT di Jakarta, karena dirasa terlalu sulit untuk menyatakan permasalahan penelitian dan tujuan penelitian, maka bisa saja penelitian kualitatif dilakukan. Hal ini untuk mengakomodasi kesulitnya menentukan pernyataan untuk permasalahan penelitian secara spesifik. Alternatif yang dapat dilakukan adalah menyatakan permasalahan dari segi kualitas, misalnya tanggapan masyarakat, pendapat, atau kolaborasi informasi lainnya. Yang kedua yaitu ketika saat menentukan tujuan penelitian dibutuhkan pemahaman yang lebih detail dan mendalam. Penelitian kualitatif sangat cocok dilakukan saat kondisi ini karena sifatnya yang elaboratif. Penelitian kualitatif dapat dengan mudah membantu peneliti untuk menggali informasi yang lebih dalam terkait suatu topik penelitian yang nantinya informasi yang didapatkan dapat digunakan untuk menentukan tujuan penelitian. Masuk yang ketiga yaitu ketika tujuan dari suatu penelitian adalah untuk mempelajari bagaimana fenomena terjadi dengan secara alami. Hal ini berkaitan dengan sifat penelitian kualitatif yang elaboratif. Kita masuk yang keempat yaitu ketika peneliti ingin mempelajari beberapa konteks penelitian yang saling berkaitan. Untuk menjaga independensi dari hasil penelitian, peneliti kualitatif sangat berperan di sini. Bisa jadi dengan menggunakan penelitian kuantitatif akan dihasilkan kesimpulannya bahwa variabel yang memiliki dependensi dengan variabel lain tidak bisa dilakukan analisis. Sedangkan dengan menggunakan penelitian kualitatif, uji dependensi secara statistik tidak diperhatikan. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu ketika dibutuhkan suatu pendekatan yang lebih update. Jadi itulah menurut saya mengapa penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Kita masuk soal yang kedua yaitu apa yang perlu dipersiapkan oleh peneliti kualitatif. Yang perlu kita persiapkan yaitu pertama menyusun rancangan penelitian, yang kedua yaitu menentukan lokasi dan subjek penelitian, yang ketiga yaitu mengumpulkan data dan analisis data, selanjutnya yang keempat yaitu penyajian data, dan terakhir yaitu penutupan dan penarikan kesimpulan. Dan soal yang ketiga yaitu bagaimana pelaksanaan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Yang pertama, kita harus menentukan permasalahan apa yang ingin kita angkat. Setelah itu, susunlah pertanyaan yang mewakili keinginan kita untuk mendalami permasalahan dalam penelitian tersebut. Dalam penyusunan ini diperlukan juga memahami latar penelitian dan persiapan diri dalam tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang A yaitu pembatasan latar dan peneliti. Yang B yaitu penampilan, yang C yaitu pengenalan hubungan peneliti di lapangan, yang D yaitu jumlah waktu studi. Kita masuk yang kedua yaitu menentukan lokasi dan subjek penelitian. Setelah kamu menemukan pertanyaan dan apa yang ingin kamu bahas dalam penelitian kamu bisa melanjutkan pada di mana kamu akan mengambil data penelitiannya dan berapa lama kamu ingin melakukan penelitian dan fokus penelitian yang seperti apa. Menentukan lokasi penelitian juga berkaitan dengan metode apa yang cocok dalam mengumpulkan data. Untuk subjek penelitian, usahakan yang menjadi fokus penelitian. Subjek penelitian ini menjadi pemberi informasi yang diperlukan selama proses penelitian.
Pada tahap ini juga kamu perlu melakukan persiapan termasuk dalam mengurus penelitian ke lokasi penelitian dan juga survei lokasi. Survei lokasi ini juga bermaksud agar kamu sebagai peneliti bisa mudah beradaptasi atau mengenal kondisi lokasi penelitian. Dan ini bermaksud agar peneliti juga tidak kaget terhadap budaya dan kebiasaan lokasi penelitian. Dan juga peneliti juga mempersiapkan alat tambahan seperti recorder, kamera, buku, pena, dan selanjutnya. Kita masuk yang ketiga, yaitu mengumpulkan data dan analisis data. Pada tahap ini kita bisa melakukan dengan langsung ke lokasi di mana kita akan melakukan penelitian. Setelah itu dilanjutkan pada pengolahan data dan analisis data. Untuk analisis data bisa dilakukan dengan cara yang pertama yaitu membuat definisi sementara, yang kedua rumuskan suatu hipotesis, yang ketiga yaitu pelajari suatu kasus untuk melihat apa ada korelasi antara kasus dan hipotesis, yang keempat yaitu jika hipotesis tidak sesuai dengan kasus, analisis kembali hipotesisnya, yang kelima yaitu pelajari kasus negatif untuk menolak hipotesis, dan yang keenam yaitu bila ditemukan kasus negatif, formulasikan kembali hipotesis gejala, dan yang terakhir yaitu lanjutkan sampai hipotesis benar-benar diterima. Dan yang untuk analisis data bisa dilakukan dengan cara yang pertama mencatat lapangan, yang kedua yaitu mengumpulkan data serta memilih data yang selektif, yang ketiga yaitu mengklarifikasikan dan mengkategorikannya, yang keempat yaitu menelaah agar kategori data itu benar-benar sesuai, dan yang kelima yaitu mencari dan mengemukakan pola dan hubungan-hubungannya, dan yang terakhir yang keempat yaitu penyajian data. Penyajian data bisa berupa narasi dan tidak menggunakan angka-angka. Pendekatan kualitatif digunakan jika peneliti ingin mencari maksud dan makna dari gejala peristiwa. Pendekatan kualitatif dilakukan jika penelitian menjelaskan latar belakang dan hubungan yang kompleks dari partisipan dengan fenomena. Mungkin cukup sekian jawaban dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.